Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwirul laili 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikil ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan siang dan malam silih berganti sebagai ibrah pelajaran bagi mereka yang memiliki hati dan sanubari. Salawat serta salam tercurahkan kepada pemimpin para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai yaumul kiamat nanti. Alhamdulillah, tanpa kita sadari, hari demi hari, waktu demi waktu telah berlalu. Kita berada di penghujung akhir tahun 2022 Masehi. Maka kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum merayakan Tahun Baru Masehi. Tahun Baru Masehi tidak ada sama sekali kaitannya dengan agama Islam. Dan juga tanggal, hari ataupun bulan tersebut tidak ada masalah dengan hari-hari tersebut. Akan tetapi yang menjadi poin permasalahan, yang menjadi inti adalah bagaimana tradisi, budaya, cara seseorang merayakan Tahun Baru Masehi tersebut. Dari tradisi inilah, dari budaya, cara mereka merayakan, kita akan bisa menjadikan pijakan sebagai untuk mencetuskan hukumnya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yuqarribuna ilallah illa umirna bihi, wa ma min syai'in yub'iduna anillah illa nuhina anhu." Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada satu hal yang mana hal tersebut mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita diperintahkan untuk melakukannya. Dan juga tidaklah ada satu hal yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Daripada hadis ini dapat kita simpulkan bahwasannya merayakan tahun baru apabila dengan cara tradisi atau pengaplikasian merayakan tahun baru tersebut dengan satu hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh saja. Akan tetapi ketika tradisi, cara, budaya dalam mengaplikasikan perayaan tahun baru tersebut dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dengan hal-hal yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjerumuskan seseorang tersebut masuk ke dalam nerakanya, maka di saat itu juga dilarang untuk merayakan. Oleh karena itu, apabila seseorang merayakan Tahun Baru Islam, Tahun Baru Masehi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka berkumpul, berzikir, membacakan daripada sejarah biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka di sana berzikir, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan saja. Akan tetapi kalau dalam merayakan tahun baru tersebut diisi dengan hura-hura, berkumpul antara laki-laki dan perempuan, mereka bergadang, meniupkan trompet, kemudian mereka membakar daripada kembang api, maka hal tersebut dilarang oleh agama. Kemudian
akan timbul pertanyaan, apakah dengan merayakan tahun baru ini, baik itu dengan berzikir atau dengan hal-hal yang diharamkan, itu termasuk daripada tasyabbuh atau mengikuti orang-orang non-muslim atau sebagai pengikutan orang-orang kafir. Perlu diketahui bahwasannya tidak semua apa yang dilakukan oleh orang non-muslim atau orang kafir itu umat muslim dilarang untuk melakukannya. Kecuali dengan catatan, apabila yang dilakukan oleh orang non-muslim tersebut keluar daripada ajaran Islam, mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau unsur-unsur yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada satu hal yang hal tersebut menjadi identik daripada orang-orang non-muslim itu sendiri, seperti memakai pakaian sinterklas, karena hal tersebut menjadi simbol identik orang-orang non-muslim. Maka pada saat itu juga seorang muslim dilarang untuk melakukannya. Nah, akan tetapi apabila ada kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, maka seorang muslim lebih berhak untuk melakukan kebaikan tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-hikmah dhalatul mu'min. Aina wajadaha akhadaha." Nabi Muhammad SAW bersabda, kebaikan itu adalah satu barang perhiasan seorang mukmin yang hilang. Dimanapun dia mendapatkan kebaikan, dimanapun dia menemukan kebaikan, maka sepatutnya bagi seorang muslim tersebut untuk mengambil kebaikan tersebut. Di dalam riwayat yang lain bahkan Nabi Muhammad SAW meriwayatkan, fahuwa haqqun biha. Sesungguhnya seorang mukmin tersebut lebih berhak untuk mengambil daripada kebaikan tersebut. Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, khudil hikmah la yadurruka an ayyi wi'ain akhadtaha. Kata Nabi Muhammad SAW, ambillah kebaikan, karena tidak akan membahayakanmu apabila engkau mengambil kebaikan tersebut dari tempat atau dari wadah manapun engkau ambil kebaikan tersebut. Artinya, kebaikan juga boleh kita ambil apabila ada kebaikan tersebut di dalam diri orang non-muslim. Maka, merayakan tahun baru Islam intinya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu sendiri yang harus diraih oleh seorang muslim untuk memiliki daripada kebahagiaan. Nabi Muhammad SAW seringkali mengatakan, memuji salah seorang perbuatan seorang yang bernama Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini adalah seorang kafir, seorang non-muslim, akan tetapi dia memiliki sifat yang dermawan, sifat yang baik, sifat yang kalau dia dipinta, dia pasti akan memberi. Dan Hatim ini juga adalah seorang penyair. Sehingga Ibnu Arabi beliau mengatakan, menyifati tentang Hatim At-Ta'i ini, Hatim At-Ta'i ini adalah seseorang lelaki yang mana selain perangainya yang indah, syairnya juga indah. Ungkapan-ungkapan syair yang beliau karangan itu sejalan dengan apa yang beliau lakukan. Perilakunya menunjukkan apa yang dia katakan. Sehingga Nabi Muhammad SAW tatkala mendapatkan seseorang yang dermawan, maka Nabi memuji karam Hatim. Ini seorang Yahudi, akan tetapi kebaikannya tidak dilupakan, kebaikannya tetap diingat. Maka kita sebagai orang Muslim, kita boleh untuk melakukan kebaikan walaupun itu kebaikan timbul daripada orang-orang kafir. Maka di dalam perayaan Tahun Baru Masehi ini, kebanyakan di Indonesia ini umat Muslim di saat itu mereka semuanya berkumpul. Semuanya berkumpul. Kenapa? Karena pada saat itu mereka mendapatkan jatah cuti liburan. Nah, di sini ada ladang dakwah, ajakan. Kenapa? Karena di saat inilah umat Muslim mereka berkumpul. Maka diambillah manfaat agar perkumpulan mereka ini tidak sia-sia.
maka lebih baiknya, sudah sepantasnya kita jadikan perkumpulan mereka ini di tahun baru tersebut, kita ajak mereka untuk berzikir kepada Allah, kita ajak mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan yang ingin kami sampaikan kepada saudara muslim, agar hendaknya bijak di dalam melakukan satu hal. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Nabi Muhammad menyatakan di dalam sabdanya, beliau mengatakan setiap hari semua orang ini melanjutkan perjalanan hidupnya, keluar mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, dan ada juga yang mereka mencelakakan dirinya. Maka dari itu, kita sebagai muslim yang kita semua menjalankan kehidupan di dunia ini, sudah sepantasnya mau dibawa kemana kehidupan kita. Kalau di tahun baru ini kita bawa kehidupan kita di dalam hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bercampur baur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itu juga kita melanjutkan kehidupan kita di dalam hal kecelakaan yang mencelakakan diri kita. Namun ketika kita membawa diri kita di hari raya, di hari tahun baru Masehi ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, datang ke masjid, sholat berjamaah, bertadarru, berzikir, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itu juga kita telah menjadi muslim yang sejati. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang disampaikan ini dapat mencerahkan kita agar kita membawa diri kita ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan hari tahun baru Masehi ini sebagai ladang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.